bisa entry tiap hari profit. Apa tuh Pak Ras? Maaf, kita nggak terima tunai. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kembali bersama saya Pak Eka, CEO dari Pintar Forex. Apa kabar Pak Eka? Baik Bapak, apa kabar? Nah, ini podcast kita keberapa ya? Ke-7 kali Pak ya? 9 Pak. 9 ya? Waduh, lupa saya nih. Oke, kali ini sekali lagi biasa kita ngomong-ngomong soal emas lagi. Kalau ketemu Pak Eka ngomongnya emas lagi. Pak, nih banyak yang nanya Pak. Ketika perang Amerika lawan Iran ya, plus Israel lah ya, itu emas langsung melonjak. Karena kan orang melihat, waduh ini situasi tegang, nggak mengamankan. Nah kita tubruk itu safe haven, yang namanya emas. Emas sempat melonjak. Nah banyak orang yang borong emas tuh. Baik yang beli emas fisik, kalau yang trading buy. Nggak berapa lama, 2 hari kemudian langsung emasnya drop. Padahal itu lagi genting-gentingnya. Masih bisa dijelaskan, itu karena harga minyak naik. Orang nubruk minyak, yang aturan dulunya tradingnya emas, katanya trading minyak yang lebih seksi katanya. Emas ditinggal. Nah, jadi kalau setiap kali emas harganya naik, emas tertekan. Tapi kalau begitu minyak agak turun, emas moncer sedikit. Nah, orang ngelihat, nah ini nih faktor fundamental sekarang nih. Tapi terakhir ini setelah apa itu FOMC dulu ya, sebelum FOMC sebelum non farm payroll dari non farm payroll, CPI, terus baru FOMC. Nah, di situ tersirat bahwa The Fed dengan ketuanya yang baru Kevin Warsh ya, mengganti Jerome Powell, katanya menyiratkan sinyal-sinyal hawkish yang kasarnya mempertahankan suku bunga tinggi, bahkan ada kemungkinan nanti akan menaikkan suku bunga sehingga dolar dianggap lebih seksi, sehingga kembali emas tertekan. Berubah lagi nih, minyak mau turun karena ada perdamaian, tapi emas tertekan. Nah ini gimana ini Pak, nerangin teman-teman nih Pak? Ya, sebenarnya sih Pak, kalau ngomongin harga minyak saat ini, sekarang harga minyak saat ini sekarang nih Pak, per hari ini udah 73 Pak. Iya. Udah turun sekitar 30 sampai 40 dolar dari harga sebelumnya, sempat ke 115 ya Pak ya. Nah, sebetulnya sih Pak, seperti halnya yang dijelaskan di beberapa kesempatan, salah satu alasan terutama kenapa kita tidak bisa ngebaca banyak hal terkait situasi pandangan politik, geopolitik dan kawan-kawan ini ya, geopolitik, kemudian apa? Kalau orang bilang itu fundamental, kalau orang bilang tuh fundamental, tapi kalau saya bilang tuh sinyal trading. Sinyal trading. Kenapa? Karena buat sebagian orang yang disebut fundamental itu sebenarnya bukan fundamental, Pak. Bapak nonton CPI, Bapak nonton non farm payroll, Bapak nonton apalagi FOMC, itu kan sebenarnya pengen instant execute saat itu, pengumuman saat itu trading kan. Tapi menurut saya pembacaan fundamental tuh nggak gitu Pak. Pembacaan fundamental itu harus holistik bacanya, harus panjang, efeknya jangka lama, berapa lama, dan itu ditebak. Jadi menurut saya trading yang tanda kutip ya, bahasanya fundamental, sebetulnya orang cari trigger untuk trading doang. Gitu Pak. Jadi buat kita nih trading boleh dibilang trader retail ya Pak ya, dibanding dengan beberapa fund management di dunia gitu. Saya rasa sih terlalu sedikit ya Pak ya informasi yang kita dapat. Karena contoh nih, kita tebak, yang kita lakukan selalu analisis kan. Oh, emasnya lagi naik karena minyaknya turun.
Jadi jatuhnya jadi cocokologi, Cocokologi. meskipun ilmunya ada, pendekatannya ada, tapi kebanyakan untuk trader retail itu jatuhnya cocokologi. Sedangkan kalau kita bicara fund manager besar tuh beda ceritanya, datanya lain lagi nih Pak. Datanya banyak sekali tuh, dia baca ini, baca itu, situasi di sini ribet gitu Pak. Iya. Karena dia fokus, Iya. terutama trader-trader di luar dengan sumber informasi yang cukup lebih cepat, lebih banyak, pembacaannya lebih sip lah dibanding kita ya Pak ya. Berarti boleh nggak Pak saya simpulkan, trader retail yang Bapak bilang tadi, kayak kita nih ya, Kita retail kita ya, mau di Indonesia kayak di Jepang kayak di ini, informasinya terbatas, pasti dan terdelay. Beda sama raksasa yang punya radar di mana-mana, Iya. malah dia bisa mempermainkan pasar bahkan. Betul. Nah ini menarik nih teman-teman ya. Kita ini sebulan sekali bikin seminar. Kali ini kita bikin 11 Juli Pak ya, 11 hari Juli, Sabtu. Kita biasa bikin hari Sabtu mulai dari jam 10 sampai jam 1 lah. Ya. Kali ini kita adakan di Auditorium Monex di Sahid Sudirman Center ya Pak ya, lantai 17. Hari Sabtu tanggal 11 Juli mulai jam 10. Nah di bawah sini Bapak Ibu bisa lihat ya cara mendaftar seminarnya. Bapak Ibu yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya bisa ikut onsite. Misalnya nih contoh ya, nama Bapak namanya Budi. Ketik Budi spasi onsite. Kirim ke 0821 100 170. Kalau yang jauh dari Jakarta, bahkan di luar pulau, bisa ikut onsite melalui Zoom. Contoh lagi, kalau namanya Budi, ketik Budi spasi online. Kirim WA ke 0821 100 170. Nanti admin saya akan follow up. Nah, bagi yang ikut onsite, nanti ada makan siang bersama. Gratis loh makan siang. Nah, tapi yang daftar onsite, Anda kita tagih komitmen fee 100.000. Bayar dong Pak. Enggak. Kalau Anda datang, komitmen fee-nya dikembalikan. Sebabnya kan suka ada yang iseng. Daftar onsite, kita udah sediakan tempat, makanan, dia nggak datang. Ya, jadi tetap gratis. Oke? Kembali lagi Pak. Ya. Di setiap seminar, kita jelaskan ya. Misalnya, ada orang yang investasinya emas fisik, silakan aja. Dengan plus minusnya. Ada juga yang investasi dengan cara trading emas. Oke aja kalau you tahu caranya, ya kan? Nah, menariknya di setiap seminar itu Pak Eka nih kalau saya lihat sih nggak pelit ilmu nih ya. Ini Pak Eka ini dia bongkar rahasianya menaklukkan pasar trading emas yang volatility-nya tinggi banget. Saya pakai alat bantunya dia sudah 8 bulan. Mungkin bagi mereka yang sering lihat saya punya akun pantau, mungkin terkaget-kaget. Kok bisa ininya sudah 8 bulan gak pernah loss gitu ya. Dan ini kayak hasil robot trading abal-abal. Malah kita ngeri gitu kasih lihat akun pantaunya. Tapi itu yang kejadian. Malah kita persilakan orang, yuk setiap hari tonton aja, ya kan? Yuk lihat itu grafiknya naik turun, terus kapan dia ngambil profitnya, ya kan? Nah, Pak Eka di seminar itu dia terangkan rahasianya. Jadi kita open, Bapak Ibu yang sudah pengalaman trading, silakan datang. Bisa ngambil ilmunya Pak Eka, terus diterapkan di tradingnya sehari-hari. Nggak ada masalah. Pak Eka bukan orang yang pelit ilmu. Tapi yang nggak ngerti, terus mau dibantu, juga nanti Pak Eka bisa bantu dengan alat bantunya. Nanti di seminar diterangkan. Oke Pak, bisa cerita lagi nih Pak. Soal kenapa orang yang trading emas banyak yang boncos? Nah, gini Pak. Sebetulnya kan gini. Kalau kita bicara tentang trading, banyak hal yang tadi saya bilang Pak. Banyak hal orang yang salah persepsi nih. Nggak salah-salah amat juga sih Pak. Karena kebetulan di industri kita ini Pak ya. Di industri kita ini lebih banyak yang jago ngomong minim ilmu Pak dibanding jago ngomong minim ilmu dibanding orang yang cukup banyak ilmunya, dan kebanyakan orang yang cukup banyak ilmunya juga malas ngomong. Nah, karena saking banyaknya tuh dia bingung mau ngejelasin apa. Jadi banyak orang yang bilang bahwa
trading itu mudah. Mudahnya tinggal beli di harga murah, Jual harga tinggi. jual harga tinggi. Sisanya selisihnya itu jadi keuntungan. Kenyataannya nggak gitu, Pak. Karena masalah utama di trading adalah perangnya bukan sama market. Perangnya tuh sama diri sendiri. Nah, ini yang sebenarnya lebih sulit. Karena untuk saya yakin teman-temanmu yang nontonmu yang datang dan sudah berkali-kali kok ditanyain ke peserta-peserta seminar kita, siapa di sini trading yang rugi? Oh, banyak tuh yang katakan tuh, Pak. Saya pengen tahu yang rugi tapi belum pernah untung siapa? Nggak ada. Pasti dia pernah rugi, pernah untung. Betul. Dan kebanyakan kalau ditanya lagi satu pertanyaan terakhir, pamungkasnya nih, Pak, yang sudah pernah rugi itu berapa banyak yang dia rugi gara-gara 1 atau 2 kali kejadian aja. Dan itu 90% kejadian, Pak. Artinya sebetulnya dia trading dengan durasi panjang, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, dia profitnya lebih sering dibanding untungnya. Profit. Tapi ada 1-2 kejadian, dia loss, Pak, dan langsung habis. Iya. Masalahnya apa? Overconfidence. Iya. Nah, itu dia. Alat bantunya Pak Eka ini paling kecil 5% per bulan. Yang paling tinggi dengan adalah modifikasi lot. Nanti di seminar diterangkan itu bisa sampai 14% sebulan. Wah, diketawain kita. Kecil itu. 5% berarti setahun baru 60 ya. Ya. Nah, gua dong trading sehari bisa 200%. Betul, saya ada teman sih ya yang bisa sehari 200%. Wih, kagum saya, teman-teman. Hari kedua 150. Wah, ini master nih, Pak Eka kalah. Hari ketiga minus 400 karena dia top up terus aja tergerus, akhirnya MC. Nah, yang kita terangkan nggak seperti gitu. Nah, apa kecil, yang penting konsisten. Makanya hadirlah. Jadi Anda yang mungkin sudah sering trading pun pasti akan mendapatkan sesuatu di seminar yang gratisan ini. Bener gratis. Kenapa? Ya kita mau mengedukasi orang, Pak Eka mau mengedukasi orang bahwa trading itu sebenarnya nggak sulit. Selama satu ya kata Pak Eka, satu bisa ngontrol diri sendiri, enggak greedy. Kedua, tentu dengan teknik-teknik yang sudah proven. Nah, teknik-teknik yang sudah proven ini apa? Nah, nantilah di seminar itu diterangkan. Oke, Pak Eka kembali lagi. Nah, bagi teman-teman yang saya sering ditanya, Pak, saya nggak ngerti trading, Pak. Oke, justru ada bagusnya kalau menurut saya, Pak ya. Karena you dengar seminarnya Pak Eka, dia ada alat bantu, you bisa manfaatkan alat bantunya gitu ya. Dan alat bantunya atau expert advisor-nya itu nggak dijual. Gratis, Pak, gratis. Nah, tapi nanti diterangkan lah ya. Beda kalau robotnya dengan bal-bal, Anda harus beli. Ini nggak ada pakai, gratis. Maka dari itu, ikut seminarnya. Nah, di bawah ini sekali lagi caranya. Bisa Anda ikut onsite, Anda bisa ikut online. Yang di Jakarta dan sekitarnya, ikutlah onsite. Setelah selesai, bisa ketemu saya, ketemu Pak Eka, kita ngobrol-ngobrol sambil makan siang gratis. Nah, yang jauh dari Jakarta ya ikut online. Caranya sekali lagi ada di bawah sini. Oke, Pak Eka, kembali lagi. Biasanya setelah orang ikut seminar kita, kan kita nggak pernah gini, Pak ya. Kebetulan saya juga nggak pernah nguber-nguber gitu ya. Yang penting Pak Eka dan saya sudah memberikan ilmu, pandangan yang menurut kita bagus, nanti bisa dinilai. Dan kita nggak pernah ngoyo ya. Ayo Pak, Bu, ayo ikut gitu, nggak. Karena kita nggak mau dianggap gimana lah gitu ya. Kita nggak mau bikin orang ilfil. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut. Ntar kalau saya ikut seminarnya diuber-uber terus nih, enggak. You datang besok you hilang juga kita nggak nyari gitu. Gimana Pak Eka? Benar nggak Pak? Betul. Jadi sebetulnya ini bagian dari apa ya Pak? Bagian dari sosialisasi lah bahwa trading itu nggak sulit kok. Trading itu ada tekniknya kok. Iya. Ada. Kan banyak yang bilang trading itu 99% rugi. Iya. Betul, nggak salah. Sama dengan gini. Judi itu bikin orang
cepat rugi atau bikin orang miskin. Lah buktinya rumah judi di mana-mana buka. Berarti kan ada yang dapat keuntungan dari judi tersebut gitu ya Pak ya. Sekarang judol malah mungkin salah satu faktor yang ngerusak ekonomi Indonesia Pak. Iya. Salah satu judol. Tapi ada orang yang bikin candu. Nah, ini kan trading Pak, lebih benar dibanding judi. Iya. Kenapa banyak orang skeptis gitu. Nah, ini yang sebenarnya saya pengen bawa bahwa lu ngapain sih skeptis ke industri ini padahal ini lebih benar Job. Judi 50 banding 50. Yuk pasang 1 juta, maksimal untung mentok 1 juta. Sedangkan di trading Pak, Bapak entry 1 lot. Modalnya mungkin sekarang kalau ngomongin emas sekitar 2.000 Pak. Berarti sekitar 20 juta lah kalau rate 10.000. Kalau rate-nya 14.000 berarti sekitar 28 juta. Kalau rugi maksimum segitu Pak. Kalau untung nggak ada batas. Iya. Ya. Tapi pertanyaannya kenapa banyak orang yang lebih merasa bahwa trading itu buruk Pak. Nah ini kan ada something nih gitu. Nah setuju Pak. Jadi di seminar ini kita berikan edukasi bahwa trading itu pastinya kalau di mata kita bukan judi. Tapi banyak orang bilang, itu ngajarin judi. Ya terserah lo deh. Sama aja kita ngajarin berwira swasta. Berjudi itu. Ntar kalau udah bikin bangkrut gimana? Ya, modal ludes gimana? Ya kan? Ya harus kalau wira swasta bikin restoran kayak seperti apapun gitu ya. Tentu ada caranya juga, nggak sembarangan orang masuk wira swasta bikin restoran. Dan risiko Pak. Resikonya kita kasih tahu nih, ini begini, ya kan? Jadi Anda tahu nih, siap nggak nih resikonya? Kira-kira begitu. Nah, begitu juga saya mau menepis orang-orang yang selalu mengkaitkan trading itu always judi. Enggak. Ya, semuanya Anda bisa bikin judi kalau Anda nggak ngerti sok-sokan masuk. Wah, trading itu bikin boncos. Teman saya ada yang gila tuh, ada yang bunuh diri. Ya karena you nggak ngerti tradingnya, you main masuk. Sama orang nggak ngerti cara bikin bakmi, sok-sokan bikin restoran bakmi, dia nggak pakai chef yang pinter bikin bakmi, dia eksperimen sendiri ya boncos. Bakminya nggak laku, udah renovasi tempat. Nah itu kita akan bahas di seminar ini. Sekali lagi di bawah ini ya, silakan cek cara pendaftarannya. Anda bisa masuk onsite, ketemu saya sama Pak Eka, atau online kalau Anda ada di luar kota. Oke Pak, terakhir Pak. Apa nih kira-kira message Pak Eka kepada teman-teman yang nonton podcast kita ini? Kalau dari sisi saya sih gini Pak. Skeptis sih harus ya Pak ya? Ya. Skeptis tuh harus terutama buat industri ini. Skeptis itu harus, tapi bukan berarti kita bikin barrier terhadap informasi yang yang mau disampaikan sama orang lain. Kalau menurut saya sih lebih seneng buat teman-teman kalau misalkan pada saat kita seminar mau online mau onsite, skeptisnya itu ditanyain, misalkan nggak percaya, ya yuk kita berargumen tentang itu, yuk kita bongkar datanya, yuk kita cari tahu nih. Jadi pengetahuan kita berkembang Pak. Saya juga nambah, Bapak juga nambah, teman-teman juga nambah. Mungkin yang dengar juga nambah Pak. Dibanding, udah deh, ini jelek gitu lah gitu. Nah setuju nih sama Pak Eka. Karena saya sering nih, biasanya habis posting podcast seperti ini, ada aja komen-komen. Udah jangan didengerin tuh si Chandra Teja, itu judi itu. Wah, kesel juga tuh. Kalau justru saya mau terangkan bagaimana trading Anda pakai untuk tidak berjudi. Bagaimana Anda bisa memilih sesuatu, sebut saja alat bantu atau expert advisor seperti Pak Eka, benar atau enggak nih? Jangan-jangan ini bodong juga nih. Kita kasih tahu bagaimana cara pilih alat bantu yang bukan investasi bodong. Karena ada yang curiga sama saya, Pak Chandra dulu sering review investasi bodong, sekarang dia jualan investasi bodong. Sorry, gua nggak pernah jualan investasi bodong. Makanya datang gratis dan tidak kita uber-uber. Ya, Anda bisa lihat sendirilah, Anda bisa nilai sendiri. Anda ikut datang makan gratis, udah gitu Anda, oh ya Pak, thank you atas ilmunya, terus Anda pulang pergi terus nggak nongol lagi, kita nggak uber-uber kok. Beda loh ya kalau yang investasi odong tiap hari ditelepon, dong Pak nih join ini mumpung lagi bagus nih Pak. Nggak ada, kita terangin, you setuju, you boleh gabung atau you jalanin sendiri berdasarkan yang Pak Eka terangin. Dibuka lo ilmunya lo. Jadi kalau Anda trader-trader yang selama ini sering boncos, nah dengerin nih.
Nah, setelah pulang Anda boleh praktek sendiri. Betul. Nggak disuruh ngikut ini. Gimana kurangnya? Ya kan Pak? Iya. Kita nggak ada. Online pasti gratis. Onsite memang bayar komitmen fee, tapi dikembalikan kalau hadir. Itu hanya untuk memastikan makanan yang kita pesan nggak mubazir. Ya kalau Anda sudah ikut, udah bayar ini nggak datang ya inilah. Nah, banyak kan orang pasti datang lah karena kita kembalikan. Rasanya itu ya Pak ya. Yang itu yang kita mau bahas di seminar kita yang berikutnya ya. Jadi pesan saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya, datang. Ya, ini saya jamin isinya daging semua. Saya akan membahas bagaimana memilah atau memilih tawaran-tawaran seperti tawaran yang nanti alat bantu Pak Eka ini benar atau enggak. Saya kupas. Anda bisa terus challenge saya atau apa di seminar. Dan kita bisa buktikan kalau yang begini bodong, yang begini asli gitu ya. Dan Pak Eka juga akan membeberkan ilmunya. Yang mana kalau Bapak Ibu adalah trader selama ini bisa pakai ilmunya nanti besok-besoknya gitu ya. Nggak usah selalu pakai alat bantunya Pak Eka. Betul. Tapi kalau wah saya nggak ngerti Pak, nanti takut salah entry lot gini-gini. Pagi-pagi saya nggak bisa bangun Pak. Nah itu nggak ada pilihan Pak. Nah ini pilihan, nah boleh pakai gitu. Rasanya itu ya Pak Eka ya. Baik, ya. Bapak. Jadi kita tunggu ya teman-teman. Datanglah, nggak bakal rugi. Rasanya itu aja Pak ya. Baik Bapak. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.